Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku, ada orang-orang yang kalau dia menemukan video pemberitaan firman Tuhan di YouTube, maka dia akan melihat dulu siapa pembawa berita firman Tuhan itu, siapa pembicaranya. Kalau bukan pembicara favoritnya atau bukan pembicara yang dia sukai, maka video itu akan di-skip, saudara. Nah, ada lagi orang yang dia akan melihat dari judulnya, saudaraku. Ya, kalau judulnya tidak menarik, maka video itu pun tidak akan ditonton, di-skip saja, saudaraku. Nah, ada lagi orang yang dia akan melihat durasi, saudaraku. Ya, kalau durasinya pendek, dia mau nonton. Tapi kalau panjang, nah itu juga nggak mau ditonton, nanti saja begitu, saudara. Nah, memang saudaraku tidak salah juga kalau kita suka mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari pembicara-pembicara yang kita sukai. Tetapi saudara harus tahu, Tuhan dapat memakai siapapun yang dia kehendaki untuk menyampaikan isi hatinya, saudaraku. Ya, kalau kita baca di Alkitab, bahkan hewan pun Tuhan pakai, saudaraku, ya, untuk melaksanakan kehendaknya dia, saudara. Ya, lalu kemudian judul, saudaraku. Ya, ada orang-orang yang memang tidak pintar dalam menuliskan judul, sehingga ketika dibaca ya mungkin tidak menarik judul, tetapi sebenarnya isi materi pemberitaan firman Tuhannya itu sangat baik bagi kehidupan kita. Nah, yang celaka ini adalah orang yang melihat durasi, saudaraku. Oke lah, kita bisa maklum kalau kita menontonnya dengan menggunakan kuota di handphone, memang kalau panjang durasinya itu akan menguras kuota, ya. Tetapi kalau kita menggunakan wifi, saudaraku, dan engkau masih merasa keberatan, nah ini kan suatu pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat apa kata firman Tuhan, saudara, ya. Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 dulu, ya. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata begini: "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Ayat 2 berkata, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Nah, dari dua ayat ini, saudara, kita ketahui bahwa kalau kita hanya menjadi orang yang baik-baik saja, saudaraku, itu tidaklah cukup. Firman Tuhan ini berkata, kalaupun engkau adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, engkau adalah orang yang tidak berjalan atau tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, engkau adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, engkau hanya orang berbahagia, saudaraku. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, inilah saudaraku, apabila kita menjadi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ya. Bukan cuma suka, tetapi kita juga mau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Buah di sini bisa kita kaitkan dengan buah-buah roh, ya. Jadi kita yang belajar firman Tuhan, kita yang melakukan firman Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah roh itu, saudaraku. Nah, ini yang paling penting, saudaraku. Ya, ada orang yang sangat bangga kalau dia bisa berbahasa roh, tetapi jauh lebih bangga kalau kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu, saudaraku. Ya, maka dikatakan juga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ini satu anugerah yang luar biasa, saudaraku. Akibat dari kita menyukai firman Tuhan dan kita suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, saudara. Maka dapat kami sarankan kepada saudara-saudara, mulailah untuk menyukai firman Tuhan, ya. Dimanapun saudara
mendapatkan kesempatan ya untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan itu. Terlepas pembicaranya itulah orang yang bukan saudara sukai ya, tetapi ingat, pemberitaan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu tidaklah tergantung daripada keterkenalan seorang pembicara ya. Tuhan dapat memakai siapapun untuk menyampaikan isi hatinya ya. Jangan kita meremehkan saudaraku, karena Tuhan tidak hanya berbicara melalui mulut para pembicara-pembicara yang sudah sangat terkenal ya saudaraku. Dan demikian juga dengan judul saudaraku. Kalau engkau menemukannya di YouTube, judulnya mungkin tidak menarik ya, tetapi dengarkanlah ya. Saya sarankan dengarkanlah saudaraku, karena apapun juga yang namanya pemberitaan firman Tuhan itu akan membawa kepada pengenalan akan Kristus ya. Dan terlebih lagi, engkau yang selama ini membatasi diri karena durasinya saudaraku, jangan lagi saudaraku ya, usahakan engkau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan itu sampai selesai ya. Yang namanya pemberitaan firman Tuhan ya, itu adalah berita kebenaran seperti yang sudah kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1, 2, dan 3 saudaraku ya. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini hanyalah kategori orang-orang yang berbahagia. Tetapi jauh lebih penting itu dikatakan di sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena apa? Karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak layu daunnya artinya engkau hidup kekal ya. Menghasilkan buahnya pada musimnya artinya hidupmu melahirkan atau mencerminkan atau mewujudkan buah-buah roh ya. Itu yang penting saudaraku, daripada kita mengenal akan pemberitaan firman Tuhan saudaraku. Jadi kalau kita sering skip pemberitaan firman Tuhan, saya kira itu tidak bagus sifat seperti itu saudara ya. Di dalam kehidupan kita harus sadari bahwa tidaklah terlalu banyak waktu kita untuk Tuhan. Betul ya saudaraku? Dari pagi kita bangun sampai malam, itu kebanyakan kita menggunakan waktu kita lebih banyak untuk mengurusi kehidupan kita ya, mencari nafkah ya, mencari kesenangan, kenyamanan hidup ya. Waktu untuk Tuhan itu ya, sebetulnya kalau kita mau jujur, itu adalah sisa-sisa daripada waktu kita saudaraku. Hari Minggu 2 jam lebih lah kita di gereja ya. Mungkin saudara ada yang menyiapkan waktu untuk berdoa di pagi hari atau membaca buku. Berapa jam itu saudaraku ya? Di dalam 24 jam itu berapa jam yang kita alokasikan untuk Tuhan, untuk mengenal Dia? Nah, sementara ketika kita menemukan video pemberitaan firman Tuhan hanya gara-gara pembicaranya tidak kita sukai, maksud saya bukan yang favorit, maka saudara tidak menghiraukan pemberitaan itu. Lalu kalau saudara melihat judulnya juga tidak menarik ya, nggak nendang begitu ya, juga itu di skip. Lalu saudara juga melihat, wah ini panjang ini ya, nanti saja. Jadi semakin kuranglah kita mempunyai waktu untuk Tuhan. Padahal kita sering katakan, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Nah, saudara akan mendengarkan renungan mengenai Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Setelah ini, selamat mendengarkan. Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku, ada satu ayat firman Tuhan yang saya kira sangat dikenal oleh pengikut Kristus yang berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebenarnya ini adalah potongan firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 yang secara utuh itu berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Nah, saya akan fokus kepada kalimat Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, ada banyak orang menjadikan firman ini hanya sebatas sebagai penghibur bagi dirinya, saudara. Artinya kalau dia sedang dalam tekanan, ya, dia sedang dalam kekurangan, ya, dia sedang mengalami kegagalan, kekecewaan, maka dia menghibur dirinya dengan berkata, tidak apa-apa saya hari ini berkekurangan, tidak apa-apa orang mengecewakan saya, tidak apa-apa saya sekarang ini sedang dalam tekanan kehidupan, karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, cara menghibur diri dengan menggunakan firman Tuhan itu memang tidak salah, saudaraku. Tetapi saudara harus tahu, setiap firman Tuhan yang diucapkan Tuhan itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang mau hidup seturut dengan firman-Nya. Nah, ini kuncinya, saudaraku, ya. Jadi kalimat Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya itu adalah betul, tetapi itu hanya akan berlaku kepada orang-orang yang hidupnya selalu berusaha, selalu berjuang untuk seturut dengan kehendak firman Tuhan, saudara. Saudara kenal atau tahu bunga anggrek, saudara? Ini bunga kan indah, saudaraku. Banyak orang menyukai bunga anggrek ini dan saya tahu harganya juga cukup mahal. Nah, ini contoh saja, saudara. Bunga anggrek ini dia akan berbunga pada waktunya. Tetapi kalau bunga anggrek ini tidak mendapatkan perawatan yang maksimal, maka bunga yang dihasilkan itu tidak juga akan indah seperti karakter dari anggrek tersebut, saudara. Ya. Nah, demikian juga dengan kita, saudara. Kalau cara kita hidup sembarangan, ya, kalau cara kita hidup itu suka-suka hati, semau gue, saudara, ya. Lalu ketika kita mengalami pergumulan, lalu kita berkata, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini tidak kena, saudaraku, ya. Tidak akan kena, karena saya katakan tadi, setiap firman Tuhan yang diucapkan Tuhan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang hidupnya mau seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara mempunyai pola hidup yang semua gue, ya, seenak-enaknya aja, ya, meremehkan firman Tuhan, jangan saudara pernah menggunakan firman Tuhan ini, saudara. Ya, nanti saudara bahkan akan mempersalahkan Tuhan. Saudara akan marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak akan mengalami indah pada waktunya itu. Kenapa tidak mengalami? Ya karena perilaku hidup saudara. Saudara tidak takut akan Tuhan, saudara hidup sembarangan, saudara meremehkan firman Tuhan. Setiap hari saudara hanya sibuk dengan diri dan kehidupan saudara tanpa menghiraukan firman Tuhan. Jadi kalau kita hidupnya sudah berusaha, ya, mengikuti sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, firman Tuhan kita patuhi, kita taati, lalu kita tiba pada suatu pergumulan, maka tepatlah kalau kita berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saudara. Nah, ini yang seringkali kita harus sadari, saudara. Ya, jangan kita menganggap firman Tuhan itu berlaku bagi semua orang, tidak, saudaraku. Ya, hanya kepada orang-orang yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan itu diperuntukkan kepada orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, firman Tuhan tidak akan menjadi terbukti di dalam kehidupan orang-orang yang melawan Tuhan, ya, apalagi terkait berkat, saudaraku, ya. Tuhan memberkati semua orang, ya. Kata firman Tuhan, Tuhan memberikan matahari kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Tetapi terkait dengan janji firman Tuhan ini, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tuhan hanya akan mewujudkan itu kepada orang-orang yang hidupnya taat melakukan firman Tuhan. Demikian, saudaraku, ya. Semua orang akan mengalami janji firman Tuhan sesuai dengan porsinya, saudara. Orang jahat juga akan mengalami firman Tuhan, tetapi apa bentuk firman Tuhan itu? Ya, bentuk firman Tuhan itu adalah suatu penghukuman. Ya kan, Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang melanggar firman, yang berdosa itu kan akan masuk dalam api neraka. Itu juga akan
kepada orang yang hidupnya taat kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan membuktikan setiap janji-janjinya, ya, itu akan diwujudkan dalam kehidupan kita. Maka Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi saya katakan, itu hanya akan berlaku apabila hidupmu, ya, sungguh-sungguh berjuang untuk selalu melakukan firman Tuhan. Ya saudaraku, ini tidak diragukan saudaraku. Ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini adalah sesuatu janji yang sangat indah. Tetapi hanya kepada orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi demikian saudaraku, pemberitaan firman Tuhan yang singkat ini kiranya memberkati saudara. Dan kita akan jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.